Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat ini senantiasa berkesinambungan sehinggalah kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat dan taslim kami cucurkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat ini segala usaha kita dapat diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, kita pada malam ini akan menyelusuri syarat-syarat puasa yang al-batinah. Tentunya dia akan mengulas tentang puasa daripada segi kerohanian, segi tasawuf. Karena pada pembahasan yang telah lalu Al-Imam Al-Ghazali telah mengutarakan dengan terperinci apa yang berkaitan dengan hukum yang zahir yang berkaitan dengan puasa, kewajiban-kewajiban bagi orang yang berpuasa, baik dari segi al-fiqhul islami, kewajiban dia, sunat-sunat dia, maupun dari segi at-tasawuful islami. Nah, saya rasa benda yang berkaitan dengan al-fiqhul islami semua kita sudah jelaskan. Kewajiban dia yang zahir, sunat-sunat dia, semuanya sudah kita tangani benda ini dan kita sudah rekam tak salah. Nanti yang bagi hendak mengikuti daripada awal bolehlah. Nanti kita akan berikan rekaman. Mudah-mudahan Allah memberikan kesihatan dan taufik kepada kita untuk membagi-bagi benda itu. Qala al-Imam Al-Ghazali nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Al-faslu tsani, fasal yang kedua yang berkaitan dengan kitab asrari as-sawmi fi asrari as-sawm wa syurutihi al-batinah. Rahasia-rahasia puasa dan syarat-syarat dia dari segi kerohanian, secara batin maksudnya. Nah, di sini dikatakan i'lam, ketahuilah dengan penuh keyakinan, anna as-sawma salasu darajatin, bahwasanya puasa itu mempunyai 3 tingkatan. Awalan saumul umumi, puasa orang-orang yang awam, orang-orang yang biasa saja, kurang mengenal mana peraturan-peraturan dalam puasa. Dia hanya mengetahui bahawa puasa ini dibatalkan dengan tidak makan, dibatalkan dengan makan dan minum dan bersetubuh dengan istri. Itu yang pada dasarnya manusia ketahui mengikut Al-Imam Al-Ghazali. Dikatakan saumul umumi, puasa orang awam. Tapi benda ini boleh ditingkatkan menjadi wasaumul khususi, dan puasa orang-orang yang khas, yang mana mempunyai pengetahuan tentang puasa baik secara zahir maupun secara batin, tapi batinnya tak terlalu mendalam mana, ya kan? Dia adalah orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang mengamalkan ilmunya. Kita sudah banyak menjelaskan tentang konsep kealiman di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kealiman di dalam Al-Quran bukan berarti
orang tu menghafal 30 juz Al-Quran dan mengetahui tafsirannya, makna dia, dan menghafal masalan 1 juta hadis, mengikut dia punya jalan, ya kan? 1 juta dia hafal loh. Pakai serban besar, jenggotnya 2 kilo, ya kan? Tak demikian. Tamatan Azhar, PhD, dapat lagi profesor, tak. Di dalam Islam, orang alim ini maksudnya dia mengetahui tentang permasalahan yang hendak dilakukan dengan tepat, meskipun benda yang lain dia tak ketahui, tapi apa yang hendak dikerjakan dia alim. Jadi sekarang kita ni masuk dalam bidang puasa, orang tu mengetahui tepat-tepat tentang puasa, dia alim, alimun fis shaumi. Meskipun dia tak ambil sijil dari Azhar atau Yunisa atau Madinah Munawwarah, tak perlu. Sebab ilmu ini dituntut di mana-mana saja. Bahkan dulu tempatnya ilmu ini adalah di masjid. Karena masjid sudah tidak diaktifkan, maka semua orang membuka institusi. Jadi wasaumul khususi, wasaumu khususil khususi, dan puasanya orang yang khas-khas seperti para nabi dan para rasul dan wali-wali dan orang-orang yang sungguh dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan dijelaskan satu persatu. Qala al-Imam al-Ghazali amma shaumul umumi, adapun puasa orang-orang awam ni, pada realitinya fahuwa kafful batni wal farji an qada'i syahwati. Adanya orang tu, orang awam ini berusaha mengelakkan daripada syahwat perut dia, makan minum, dan syahwat farj dia, tak bersetubuh dengan isteri. Itu dia yang orang tahu tu. Tak makan, tak minum, tak sama dengan isteri, meskipun banyak bercerita tentang keaiban orang. Padahal dia menganggap dirinya tak batal puasa, tapi dia anggap sudah batal. Wa amma shaumul khususi, adapun puasa orang yang khas ini lebih mendalam lagi, mempunyai tingkatan masya-Allah. Fahuwa kaffus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil jawarihi anil atham. Bukan saja mencegah dirinya daripada makan minum dan bersetubuh dengan istri, tetapi pendengarannya juga dijaga. Jangan sampai mendengarkan benda-benda yang kotor, jangan sampai mendengarkan benda-benda mengumpat, menjelekkan orang lain, tetapi yang didengar adalah benda-benda yang menyebabkan iman dia tambah kuat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan Al-Quran masalan. Nah, jauh daripada mendengarkan nyanyian, ya kan, yang dapat mengotori hatinya. Wa aidan wal basari, dan dia menjaga juga dia punya penglihatan. Terutama kita bulan suci Ramadan ni, TV semestinya dikontrol. Semestinya TV ini sebagai orang tua kontrol TV, sebab kalau kita di Brunei programnya boleh dikontrol. Apakah melalui parabola, Astro dan yang lainnya itu, dan program-program internet, siaran internet langsung daripada barat, ya memang pada bulan Ramadan ini mereka sudah merekah filem-filem yang dapat menjejaskan puasa kita. Nah, kita mengatakan bukan filem-filem yang seperti Fawazir yang dulu dibikin di zaman Husni Mubarak, ya kan, mereka bikin, tapi itu merupakan arahan daripada orang putih. Orang barat membikin satu filem-filem konon-kononnya nak menghibur orang yang berpuasa, tetapi untuk menjejaskan orang-orang yang puasa, orang yang berpuasa, ya kan. Banyak tu kita boleh tengok. Wal lisani, dan juga menjaga lidah ni, jangan sampai kita ni mengumpat. Makanya itu digalakkan kita ini membaca Al-Quran, dan bertadarus. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Karena bulan Ramadan itu memang diturunkan di dalamnya Al-Quran Al-Karim sebagai sumber hidayah, dan merupakan keterangan-keterangan daripada hidayah itu, ya kan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan banyak, dan dapat membezakan mana yang baik
dan mana yang buruk. Makanya itu orang-orang dulu as-salafus salih, masuk saja puasa, semuanya aktiviti dihentikan belaka. Dihentikan belaka. Kenapa? Karena memang adalah bulan kita ni mengkaji Al-Quran, tadarus Al-Quran. Orang kata, nah kenapa tu ada orang perang Badar dan banyak peperangan di bulan Ramadan? Peperangan di bulan Ramadan itu bukan kita yang cari, musuh Islam yang menyerang kita, terpaksalah fardu aini untuk melawan mereka. Bahkan disitulah dibolehkan kita berbuka puasa, ya kan? Jadi alasan-alasan orang-orang yang terpengaruh dengan sistem pendidikan barat mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang di dalam bulan Ramadan bukan dia mencari masalah, tetapi orang-orang musuh Islam yang menyerang kita, terpaksalah kita ini dibolehkan untuk berbuka puasa pada waktu itu. Tetapi kalau seandainya tidak ada benda-benda yang begini, maka semua as-salafus salih, sahabat tabi'in dan yang lainnya adalah semua aktiviti pada bulan Ramadan dihentikan belaka. Tak ada lain kecuali untuk mengkaji Al-Quran, karena pada waktu itu adalah untuk merenungkan kembali turunnya Al-Quran. Jadi salahlah orang yang mengatakan bahawa di bulan Ramadan ini semestinya kita banyak giat bekerja tentang dunia. Saya rasa tak betul. Sebab itu dia merupakan taktik daripada musuh Islam. Taktik daripada musuh Islam. Jadi itulah semestinya dalam sistem pendidikan dan pentadbiran negara ini, mestilah kita ini merujuk kepada Islam. Mesti bahawa kita ini di dalam bulan Ramadan kembali hanya kita ini mengkaji Al-Quran saja. Para alim ulama semuanya menghentikan segala aktiviti. Itulah setan dipikirkan di rumah. Orang yang berbicara tentang agama ini adalah orang yang cukup dia punya maklumat, bukan sembarangan mengambil satu kesimpulan. Kita mesti mengambil semua nas-nas daripada Al-Quran, nas-nas daripada hadis, dan apa yang dikerjakan oleh as-salafus salih. Kenapa Rasulullah bertindak begini? Apakah dia bertindak secara umum atau bertindak mengikut pengecualian keadaan dan situasi? Ya kan? Di dalam Islam kita mesti bertindak mengikut pada galibnya situasi yang ada, galibnya. Sebab benda yang aneh yang terjadi dalam satu kejadian dalam sejarah Islam tidak boleh dijadikan hukum. Ya kan? Rasulullah berperang di dalam bulan suci Ramadan, kenapa? Apa kita dijadikan satu alasan yang kuat? Tak boleh dijadikan alasan umum. Itu bukan hukum umum. Namanya syadzun, satu pengecualian. Tak boleh dijadikan sebagai undang-undang umum. Undang-undang umum adalah pada bulan suci Ramadan segala aktiviti mesti dihentikan. Itu kan? Kita hanya menyampaikan saja. Sebab kita ini adalah orang-orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyampaikan kebenaran. Maka semestinya orang alim ini menyampaikan kebenaran supaya tidak dikatakan pada hari kiamat min ulama isu adalah ulama-ulama penjahat. Jadi kita tahu menjadi ulama-ulama penjahat, nak menjadi ulama-ulama Allah Rabbani supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kembali bahawa kalau bulan Ramadan ini semestinya segala aktiviti yang tidak ada kaitannya dengan Ramadan semuanya dihentikan. Adapun kalau orang menyerang negara Islam, maka semua mesti bergerak. Maka di situ terjadi suatu pengecualian. Kita berbuka puasa, maka insya-Allah dengan adanya hati kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun buka dan itu rukhsah, kita akan menang insya-Allah ta'ala. Dan banyak yang sejarah yang membuktikan benda ini. Jadi kita mesti kembali mengetahui mengenai undang-undang fiqhi. Ada namanya hukum umum, ada namanya hukum pengecualian, benda yang dikecualikan. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma alai. Barang siapa yang makan bangkai dengan terpaksa, maka itu merupakan tidak ada dosa bagi dia, sebab dia terpaksa. Ada macam memakan bangkai. Jadi tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, orang yang puasanya al-khawas ini diantaranya menjaga lidah dia, wal yadi, dan menjaga dia punya tangan, jangan sembarang pegang. Jangan pegang benda-benda yang kotor, ya kan? Peganglah benda-benda yang cantik, tolonglah orang, ya kan? Jangan pegang benda-benda yang haram. Jangan ambil yang bukan haknya, ya kan? Meskipun kita sekarang ni kalau orang yang nak mengambil bukan haknya melalui riswah, melalui bank masalan, orang masukkan akaun di akaun kita melalui riswah tu, dikatakan juga itu melalui tangan, ya kan?
Sebab memang dulu ambil risiko oleh tangan, ya kan? Ada itu. Jadi tangan kita ini mesti kita jaga, jangan sampai terjejas pada benda-benda yang haram. Warrijli, begitu pula kita punya kaki mesti jaga. Nak ke mana kaki kita ni? Usahakan pergi kepada tempat-tempat yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu ditegaskan di dalam bulan suci Ramadan ini supaya kita senantiasa pulang pergi ke masjid. Sebab setiap langkah kita yang menghapuskan dosa kita, yang mengangkat derajat kita di syurga pada bulan suci Ramadan akan digandakan lebih dari itu. Gandaan yang tak ada mengatakan kecuali Allah sahaja. Dan juga ditekankan supaya mulai i'tikaf. Mulai awal kita Ramadan ini ditekankan i'tikaf, dan ditekankan lagi pada 10 akhir bulan suci Ramadan. Kerana itu yang dibuat oleh Rasulullah SAW, meskipun terdapat sebahagian riwayat pernah Rasulullah juga i'tikaf daripada awal Ramadan, ya kan? Tetapi pada galibnya adalah 10 akhir bulan suci Ramadan, supaya kita punya hati ini tak bergantung kecuali Allah saja. Jadi pentingnya itu warrijli, kaki kita mesti kontrol. Wasairil jawarihi anil asam, dan begitulah semua anggota badan kita ni, dan juga anggota badan kita, anak-anak kita, istri-istri kita, yang mesti kita jaga kemana mereka pergi, ya kan? Apa yang mereka perbuat kita mesti kontrol, sebab kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka kerjakan. Tentang apa yang mereka kerjakan. Orang kata tak ada masalah, apa kita yang penting sudah nasihati saja. Sisa mereka nak kerja apa tak boleh. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kita ini bertanggungjawab di sisi Allah Subhanahu wa taala tentang amanah yang Allah pikulkan kepada kita. Termasuklah kita punya anak-anak di rumah apa kerja, termasuklah pembantu kita di rumah, sebab itu anggota kita. Jadi kalau kita jaga itu, dapatlah dikatakan saumul khusus, puasa orang-orang yang khas. Mudah-mudahan Allah menerima. Makanya Al-Imam Ghazali katanya, apalah artinya dia mencegah daripada makan minum, jauh daripada istri, tetapi lidahnya Masya Allah, orang yang sudah meninggal dunia bertahun-tahun masih lagi dicerita, pendengarannya Masya Allah, ya kan? Apalagi sekarang kita berada pada zaman globalisasi, semuanya Masya Allah, semuanya Masya Allah. Telepon kita macam-macam program di dalamnya. Nak cari apa saja semua ada di handphone kita tu. Jadi mesti semuanya benda ini kita kontrol. Wa amma saumu khususil khususi, adapun puasa orang yang khas nih, seperti para nabi dan para rasul. Orang kata boleh enggak kita macam para rasul? Boleh. Sebab ulama-ulama daripada umat Rasulullah SAW, dia ibarat Nabi Bani Israel. Boleh enggak? Boleh. Jalannya banyak, kan? Bagaimana caranya? Fasawmul qalbi anil himamid daniyah. Adanya kita punya hati ini berpuasa daripada hati-hati, goresan-goresan hati ini yang kotor, ya ad-daniyah, laisal aliyah, ad-daniyah wal afkarid dunyawiyah, dan tentang pemikiran kita ini selalu memperhatikan tentang dunia saja, sibuknya tentang dunia, sedangkan dunia itu hanya sementara saja. Terutama kita ni yang sudah berumur 40 tahun, macam saya ini 51 tahun, nak masuk 52, nak apa lagi kira-kira kita ni? Semestinya benda-benda dunia ni kita artinya serahkan kepada anak-anak kita. Kita sibuk pula nak memperhatikan dunia, sibuklah, ya kan, pergi cari tentang makanan sungkai ni yang hebat-hebat, padahal cukup apa adanya. Kurma dan air itu merupakan sungkai yang paling terhebat di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sudah mengandungi yang vitamin-vitamin dan dapat menguatkan tubuh kita, ya kan? Benda-benda itu merupakan benda yang bersih, ditambah dengan susu yang segar kalau ada. Tetapi susu yang sudah sudah diproses itu sebenarnya kebanyakan dapat merosakkan kesehatan kita, ya kan? Ya kan, kebanyakan penelitian dokter yang kita baca dulu, saya baca pada tahun 1982, kajian di Amerika, di Washington,
ditemukan bahwa kebanyakan penyebab-penyebab kanser ini merupakan makanan-makanan dan minuman-minuman yang sudah diproses. Mulai kaleng tu dan kertas tu, itu yang menyebabkan kita tu kanser, ya kan? Sedangkan makanan-makanan yang segar kita sekarang ini sudah tinggal, ya kan? Jadi kita mencari makanan-makanan yang segar seperti kurma. Dan alhamdulillah di Brunei ini artinya merupakan negara yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu pergi cari kurma dan import kurma datang terus. Jadi kita artinya fokuskan kita punya perhatian kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kita punya kerohanian ni. Terutamanya kita di bulan Ramadan ni bukannya setiap saat berulang, sekali setahun nak mendapat Lailatul Qadar. Di mana kalau kita mendapat Lailatul Qadar ni berarti kita akan menjadi orang yang rabbani. Dikatakan dalam satu hadis, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, dalam satu hadis, kalau kita qiyamul lail dan kita beramal pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa kita diampuni yang telah lalu dan akan datang. Allah, yang telah lalu dan akan datang kalau kita mendapat Lailatul Qadar. Makanya itu tuan-tuan puan-puan, kadang orang gelisah, dapat enggak aku Lailatul Qadar pada tahun ini? Dia tak perlu kita tengok adanya. Kadang orang nak menengok, bagaimana buktinya? Apa kita tengok waktu kita berada di waktu gelap kita tengok cahaya? Tak perlu. Ada orang melihat pohon tunduk kepada dia, ya kan? Atau kalau berbaju putih hormat sama dia, tak perlu tu. Yang paling perlu adalah adanya orang tu sesudah Ramadan, dia punya amalan tambah meningkat, hati dia tambah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tambah cinta taat kepada Allah, rindu kepada Allah. Itu menunjukkan dia dapat Lailatul Qadar. Dia melihat benda-benda yang tengok orang-orang yang pakai jubah di waktu gelap, tetapi sesudah Ramadan amalannya tak meningkat, berarti itu merupakan satu tipuan, ya kan? Kan dikatakan telah diampuni, niscaya akan diampuni dosa-dosa dia yang telah lalu dan akan datang. Maksudnya orang itu adalah orang itu diberikan taufik dan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menanamkan di dalam hatinya satu cahaya yang mana dia boleh membezakan mana yang baik dan mana yang buruk, ya kan? Jadi sesudah Ramadan, bila mana dia punya amalan tambah bergantung kepada Allah, dengan jirannya baik, dengan adik-beradik baik, dengan orang Islam tambah baik, itu menunjukkan dia dapat Lailatul Qadar, ya kan? Ini sudah Lailatul Qadar tanpa mempersulit urusan umat Islam, ya kan? Ibarat itu tanda-tanda dia tidak mendapat Lailatul Qadar. Dia katakan celakalah dia orang yang tak mendapat Lailatul Qadar. Dikatakan celaka dia yang tak mendapat Lailatul Qadar. Makanya itu as-salafus salih sebelum Ramadan sudah mempersiapkan diri. Rajab tu kita semestinya mempersiapkan diri, mengkaji tentang apa yang berkaitan dengan puasa ni, dan kita melatih diri kita berpuasa mulai daripada Rajab, Syaban apalagi, sehingga waris bahawa Rasulullah SAW seakan-akan berpuasa semua bulan Syaban. Melatih diri kita ni mengkaji tentang apa yang berkaitan dengan puasa. Makanya itu tuan-tuan puan-puan, kita menghentikan semua program kita bulan Syaban ini kecuali apa yang berkaitan dengan puasa sahaja. Dalam 5 masjid kita mengajar ni, semuanya kita hanya bahas tentang puasa saja daripada kitab Ihya Ulumuddin. Dikatakan kita mesti untuk lebih dekat kepada Allah, semua apa yang berkaitan dunia, ya kan, serta merta secara keseluruhan kita hentikan. Ini Imam Ghazali kata ni. Ini pembesar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Al-Imamul Ghazali pembesar Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik dari segi tauhid maupun dari segi fikih maupun dari segi tasawuf, dia pembesar. Al-Imam Nawawi yang kita banggakan, yang merupakan rujukan asal dalam mazhab Syafi'i, semua ummah yang ikut mazhab Imam Syafi'i tidak mungkin keluar daripada pandangan Al-Imam Nawawi dan Al-Imam Rafi'i. Dua-dua ini sumbernya daripada Imam Ghazali, sumber asal Imam Ghazali. Jadi kita tak mengarut dalam menjelaskan benda ini. Ini Imam Ghazali ni, dia kata apa? Fasawmul qalbi anil himamid daniyati wal afkarid dunyawiyah
wa kaffuhu amma siwallahi azza wa jalla bil kulliyah. Maksudnya kita ni supaya Allah menerima kita pada bulan suci Ramadan ni menjadi orang yang rabbani, semua aktiviti mesti dihentikan. Semua aktiviti mesti dihentikan supaya kita mengarah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh yang paling dekat, kalau seandainya kita bulan-bulan puasa ni, kita di rumah sudah penuh dengan wirid, sembahyang subuh berjamaah segala bulan suci Ramadan, kita pergi kerja, bergaul dengan kawan-kawan, cakap sesuatu tak ada kaitannya dengan ibadah, bagaimana kira-kira? Puasa terasa macam tak ada berkah, itu otomatik. Bagaimana kira-kira kalau seandainya kita bersama-sama kawan kita lagi perempuan bercerita, memang hilang tuh, hilang kemurnian puasa kita, ibadah kita, itu jelas. Makanya itu salafus salih hentikan semua aktiviti pada bulan suci Ramadan, kecuali bila mana ada perintah darurat daripada kerajaan, yaitu adanya negara Islam hendak diserang, maka semuanya mesti bergerak. Pada waktu itu dibolehkan kita berbuka puasa untuk menyambut atau menyerang musuh-musuh Islam yang hendak menghancurkan kita. Saat mereka menganggap kita ini bulan berpuasa, berarti kita tak siap untuk melawan mereka. Kita siap melawan mereka meskipun pada bulan suci Ramadan. Gitu. Jadi hukum asal mesti segala aktiviti ini kita kita hentikan, kecuali aktiviti berkaitan dengan Ramadan, terutamanya membaca Al-Quran. Qala al-Imam al-Ghazali wa yahsulu al-fitru fi hadha as-sawm bil fikri fi ma siwa Allah azza wa jalla. Orang yang dekat sungguh dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti para nabi dan para rasul dan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wali-wali Allah yang dekat dengan Allah. Nah, dia dianggap berbuka puasa dengan adanya dia punya hati tergores selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Tergores saja, dia enggak sudah berbuka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia itu adalah orang-orang yang khususul khusus. Adapun orang awam, mudah-mudahan Allah maafkan, tapi orang yang betul-betul dekat dengan Allah, sudah tahu undang-undang Allah, dan dia juga masih memperbuatnya, itu sangat berbahaya. Itu sangat berbahaya. Sebab kita ini tuan-tuan puan-puan mengkaji Islam ini untuk menjadi macam para nabi dan para rasul Bani Israel, ya kan? Kan tidak ada nabi dan tidak ada rasul sesudah Rasulullah SAW, tetapi mendapat tingkatan macam rasul dan nabi. Orang alim yang ulama daripada umat Rasulullah SAW dianggap macam rasul dan nabi. Kenapa? Karena ilmunya, ilmu yang berkaitan dengan sesuatu yang hendak kita kerjakan. Kita sudah banyak jelaskan berkali-kali bahawa ilmu itu bukan semestinya kita ini mendapat sijil daripada institusi yang tertinggi, ya kan? Yang penting mengetahui hukum hukum yang kita hendak lakukan. Puasa, kita tahu tentang puasa. Iktikaf, kita tahu tentang iktikaf. Berapa banyak orang yang membawa sijil tidak tahu benda-benda yang dapat menjejaskan puasa, ya kan? Jadi kita kembali bahawa Islam ini melihat keilmuan adanya orang itu mengetahui sesuatu hukum yang hendak dilaksanakan, ya kan? Bukan kerana sijil, ya kan? Makanya penting kita ini bersama dengan orang alim supaya kita punya puasa terjaga. Jadi kita kembali, Al-Imam Ghazali mengatakan, seandainya orang yang khususul khusus ini dia punya pemikiran tergores tentang dunia, maka dianggap dari perspektif saumul khususul khusus, dia enggak batal puasa dia. Naam. Fa inna dzalika, dikatakan, wa yahsul fitru fi hadha as-sawmi bil fikri fi ma siwa Allah azza wa jalla wal yawmil akhir, walakin wa bil fikri fid dunya illa dunyan, wa bil fikri fid dunya illa dunyan turadu lid-din. Dan orang yang berfikir tentang dunia, batal puasa dia yang khususul khusus, kecuali bila mana dunia itu kita jadikan sebagai jembatan untuk akhirat, ya kan? Kita sekarang ini berusaha memajukan bisnis kita untuk meninggikan nama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah Subhanahu wa taala itu bukan dunia, tapi itu adalah akhirat. Jadi orang yang bekerja di bulan Ramadan karena dia punya untuk memberikan makan kepada anak dia, supaya anak, istri dan anak, keluarganya semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak minta-minta,
itu bukan dunia, itu akhirat mengikut konsep Islam. Jadi di sini tentunya kembali kepada niat kita nih yang betul. Kita nak betulkan niat kita supaya senantiasa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya membahas tentang niat. Fa inna dzalika, kata Imam Ghazali, min zadil akhirati, benda itu merupakan bekal akhirat. Kita berusaha pada bulan suci Ramadan adalah untuk keluarga kita supaya mereka tidak minta-minta, supaya mereka terjaga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan akhirat bukan dunia. Kita sudah banyak jelaskan tentang konsep dunia dan konsep akhirat, ya kan? Konsep dunia ini, bila mana kita mencari dunia karena kesenangan kita di dunia adalah adalah dunia. Bila mana kita mencari dunia itu untuk supaya kita jadikan di jembatan sampai kepada Allah, dia adalah akhirat bukan dunia. Makanya itu berapa banyak orang yang tak mempunyai apa-apa di dunia ini, kemungkinan punya 10 ringgit dikatakan min ahli dunia. Berapa banyak di dunia ini mempunyai bilion, tetapi dia dikatakan min ahlil akhirah. Contohnya seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar ibn Aziz, dan banyak lagi yang lain, seperti Abdul Hasan Asy-Syadzili, pengasas Tariqah Asy-Syadziliyah, yang terkaya, kaya sungguh. Allahu Akbar. Dia biaya murid-murid dia kaya sungguh. Allahu Akbar. Nak minta apa sama Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili? Nak bangun masjid? Ambil. Semuanya untuk akhirat. Dia merupakan wali dan dia orang kaya, tapi kekayaannya semuanya digunakan untuk mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala. Hebat kan? Itu katakan ni'mal malus salih lirrajulis salih. Beruntunglah harta yang baik ini, ya kan, yang halal, yang kita peroleh dari sumber halal, adanya dia berada pada lelaki yang saleh. Dia menggunakan benda itu untuk Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Ni'mal malus salih, kata Rasulullah, lirrajulis salih. Untunglah harta yang baik ini, yang saleh, yang baik, yang ada sama orang yang saleh, sebab dia keluarkan waktu diperlukan, ya kan? Waktu diperlukan. Dan keadilan Allah Subhanahu wa taala, bila mana hambanya itu bersedekah lillahi taala, maka Allah akan melipat gandakan otomatis di dunia, sebelum akhirat. Kan pernah kita ceritakan tentang Abdullah bin Mubarak, murid al-Imam Abi Hanifah, yang pernah jadi samsing luar biasa sehingga bertobat, dan alim besar dan pedagang besar. Pernah sekali dia punya amah, dia punya hamba sahaya, memberikan, ada orang peminta-minta, ketok pintu dia, minta apa sajalah. Maka Abdullah Mubarak kata, kasih telur, semua tu telur yang ada. Berapa biji tu? 100 biji. Tapi ama dia tu, dia kata kalau kita kasih semua, kita nak makan apa? Dia ambil 1 biji. Serahkan 99. Kemudian setelah itu datang orang yang membawa telur sekitar 990 kurang 10. Abdullah bin Mubarak hitung telur tu, berapa telur yang datang? Kurang 10. Kamu tadi kasih berapa? Saya kasih hanya 99 saja. Oh, ente yang bermasalah. Kalau ente tadi sedangkan semua akan datang 1000. Oh, ya kan? Begitulah orang as-salafus salih bermuamalah dengan Allah. Yakin kalau bersedekah memang sebelum akhirat Allah akan gantikan, selama kita punya hati ini bersih karena Allah Subhanahu wa taala. Coba tengok siapa itu Abdullah bin Mubarak. Datang saya telur, hitung belakang. Tengok, ini kurang nih. Itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti pandai-pandai berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan orang-orang dulu kata anfiq ma fil jaibi ya'tika ma fil ghaib. Nafkahkanlah apa yang ada di kocek kita, niscaya Allah akan memberikan kita ini daripada kita tak tahu sumbernya dari mana. Kan? Itulah orang as-salafus salih. Dan orang-orang yang dekat dengan Allah tidak mungkin sengsara.
pasti akan mendapat keistimewaan yang luar biasa. Selama dia menjadikan dunia itu untuk akhirat dia, Allah akan menggandakan. Itu baru di dunia, bagaimana di akhirat nanti? Ya kan? Bagaimana di akhirat? Kan fa inna dzalika min zadil akhirati wa laysa minad dunya, hatta qala arbabul qulub, sehingga wali-wali mengatakan, arbabul qulub maksud itu pakar-pakar tasawuf, ulama-ulama rabbani, man taharrakat himmatuhu bitasarrufi fi naharihi litadbiri ma yuftiru alaihi kutibat alaihi khati'ah. Allahu Akbar. Barang siapa yang dia punya niat untuk mencari dia punya makanan berbuka puasa pada siang hari, dia sibuk hati dia, macam mana nak berbuka sekarang ni, ya kan? Macam mana nak buka sekarang ni? Macam mana kalau ada tamu kira-kira? Serahkan kepada Allah, akan datang tuh, akan datang otomatis. Selama hati kita ini hati wali, pasti datang. Tidak mungkin Allah akan menyanyiakan kami, tidak mungkin. Sebab segala sesuatu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Orang ini akan makan kerbau sampai mati 1000 kerbau, orang ini akan makan kambing 100 kambing. Sudah ditulis belaka, tak ada yang kurang, tidak ada yang kurang dan tidak ada yang bertambah. Barang siapa yang mengingkari benda ini, maka dia keluar dari Islam. Cuma kita disuruh berusaha secara zahir saja, tak usah terlalu pikirkan, berusaha saja, Allah akan kasih. Man taharrakat himmatu bitasarruf fi naharihi, fi nahari Ramadan, dia sibuk sangat hati dia, macam mana lah nak buka hari ini, nak makan apa hari ini, ya? Tak payah, Allah akan datangkan. Litadbiri ma yuftiru alai, untuk dia mencari apa yang dia nak pakai untuk bersungkai, kutibat alaihi khati'ah, adalah ditulis di dalam catatan dia sebagai dosa, satu dosa. Bagi orang yang termasuk khususul khusus, orang yang betul sama dengan peringkat wali, peringkat nabi, peringkat wali rabbani ini kan. Tapi orang awam tak apalah dia cari. Jadi orang awam tentunya tingkatan juga lain. Sebab di akhirat syurga ada tingkat 1, ada tingkat 2, ada tingkat 3. Yang paling tinggi tingkat 7 bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pilih mana suka daripada 7 tingkat ini. Dan tidak ada di syurga ini orang tak menyesal. Allah, kalau saya dulu banyak berusaha, tentu saya bersama Rasulullah tingkat 7 sana. Memanglah boleh jumpa Rasulullah. Rasulullah akan ziarah kita, ziarah orang umatnya. Dia akan ziarah kita, tapi dia turun sama kepada kita nih. Tapi kalau seandainya kita di tingkat 7, kita bersama Rasulullah, ya kan? Sepupu kita tingkat 5, dia tak boleh naik sama kita. Kita yang pergi sama dia dengan kekuatan cahaya, ya kan? Itu semua sudah dibahas dalam hadis-hadis yang mutawatir. Tak boleh kita ingkari. Benda yang tak boleh diingkari tentang nikmat yang ada di syurga ini luar biasa. Satu tingkat tu luasnya lebih hebat daripada dunia. Hebatnya syurga ni. Naam. Jadi kita, peluang kita ni pada bulan Ramadan ni, kita memperbanyak kita punya apa namanya, kita punya saham kita di akhirat ni. Macam mana kita ni sibuk untuk kita punya akhirat kita, terutama bulan suci Ramadan. Semuanya digandakan bagi orang yang berpuasa. Fa inna dzalika min qillatil wuthuqi bi fadlillah azza wa jal. Sebab kalau kita sibuk dengan buka puasa, ya kan, itu dianggap adanya kita ni kurang yakin dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, dan kurang yakin dengan rezeki yang sudah dicatat dalam Lauhul Mahfuz. Allah sudah menjanjikan kita. Sebab Allah mengatakan innallaha ma'al ladzina amanu wal ladzina hum muhsinun, ya kan? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Bersama Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'al ladzina, Allah bersama ma'al ladzina. Bukan kita bersama Allah, Allah bersama kita. Allahu Akbar. Karena kita bersama-sama orang tak mau sama kita. Ini Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'al ladzina taqaw atau ma'al ladzina amanu. Dan orang-orang yang berbuat baik. Itu Allah kan dikatakan, kalau kita pergi sama Allah berjalan pelan-pelan, Allah berjalan dengan kencang sama kita, menyambung kita nih. Allah Subhanahu. Jadi ingatlah tu tentang akhirat nih. Ingatlah tentang akhirat, ingatlah tentang Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan fa inna dzalika min qillatil wuthuqi bi fadlillah azza wa jalla wa qillatil yaqini bi rizqihil ma'ud. Kita kurang yakin dengan rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tingkatan yang ketiga ini, wa hadhihi rutbatul anbiya'i
was-siddiqin wal muqarrabin, merupakan derajah para nabi. Derajah adalah orang-orang yang benar dalam perjalanannya menuju kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Kata Imam Ghazali, wala yutawwalun nadharu fi tafsiliha, ya kan? Wala yutawwilun nadhara fi tafsiliha qawlan walakin fi tahqiqiha amalan. Mengenai benda yang dijelaskan ni kita tak perlu artinya nak membincangkan bagaimana ya orang yang kalau seandainya dia punya hati tergores tentang dunia, batal puasa dia. Tak, kita sekarang amalkan, minta sama Allah dan amalkan sampai itu. Usahakan amalkan sekarang ni. Yang yakin insyaAllah. Berapa banyak kita dulu di Mesir, kita tidak ada pun. Dulu ustaz di Mesir tak ada pun orang. Ayah saya tak pernah kirim uang di Mesir 1 sen pun. Tapi begitu rezeki datang. Sebab memang dikatakan orang yang menuntut ilmu ini rezekinya dua, rezeki yang dia usahakan dan rezeki yang dia tak sangka-sangka. Berapa banyak kita 17 tahun sampai tinggal di Mesir, tak pernah pun kita, dikirimkan dengan family ini, ya kan? Tapi begitulah rezeki datang sendiri. Jadi kalau kita yakin, insya-Allah Allah akan berikan kita ni. Kita tak minta-minta pun, tapi Allah berikan. Berapa banyak kawan-kawan yang tak punya sumber boleh ambil PhD di Azhar, tak ada scholarship, tak ada scholarship, tapi boleh hidup. Kenapa? Karena itu janji Allah. Selama kita ni mau bersama dengan Allah, Allah akan berikan rezeki kepada kita. Tapi kadang juga orang tu dicoba oleh Allah, karena dia nak diangkat derajatnya di akhirat. Dicoba sampai di mana kesabaran dia, ya kan? Tentunya dia menjadi orang-orang yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan wala yutawwilun nadhara fi tafsiliha qawlan walakin fi tahqiqiha amalan. Apa yang kita dengar amalkan saja, yakin Allah akan berikan. Allah akan berikan. Nah, fa innahu iqbalun bi kunhil himmati 'ala Allah wa azza wa jalla. Karena itu merupakan ada dianggap kalau kita beramal apa yang kita dengar daripada Allah dan Rasulnya, itu merupakan kita sungguh-sungguh yakin dengan apa yang Allah katakan dan Rasulnya, maka hati kita ini mestilah kita tekad bahwa Allah akan limpahkan rahmatnya kepada kita. Iqbalun bikunhil himmah ala Allah azza wa jal. Kita mesti yakin, tekad bernikah sepenuhnya Allah akan berikan. Jangan fikirkan lain, Allah akan berikan. Siapa yang mengatakan akan dapat Lailatul Qadar pada tahun ini, insyaAllah berusaha akan dapat itu, insyaAllah akan dapat. Nah, wansirafun min ghairi Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu iqbalun bi kunhil himmati ala Allah azza wa jal, fa innahu iqbalun bi kunhil himmati ala Allah azza wa jal, wansirafun an ghairi Allah subhanahu, kita berpaling selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala, wa talabbusun bi ma'na qaulillahi azza wa jal. Dan ingatlah selalu waktu Allah mengatakan, berfirman, qulillahu thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Katakanlah hai Nabi yang mulia, ini berkaitan dengan satu ayat yang dalam suratil An'am ayat 91 yang mengatakan kita mesti tinggalkan orang-orang yang tak dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Biar mereka nak bikin apa saja, nak bilang apa saja. Tentunya orang yang, kalau seandainya kita nak berpuasa mengikut khususul khawas, pasti banyak yang kritik. Jangan peduli orang yang kritik, jangan peduli. Oh, nak jadi wali, ya kan? Macam-macam teguran dia, tinggalkan. Kita mengarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya kan? Karena pasti banyak orang yang akan mengkritik. Pasti. Kalau kita pada bulan Ramadan kita nak berzikir terus, orang kawan kita sendiri yang berpuasa akan mengkritik kita. Masya Allah, 24 jam zikir terus ini, ada saja. Tinggalkan, katanya. Kata Imam Ghazali, qulillah, ya kan? Thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Tinggalkan mereka dalam kebatilan mereka, di mereka bermain-main, tinggalkan, jangan peduli. Wa amma shaumul khususi wa huwa shaumus salihin. Kalau kita sudah boleh shaumul khusus, yaitu puasa orang yang saleh. Orang-orang saleh yaitu mencegah segala anggota badan kita ini daripada dosa. Dia punya masalah diminta, syarat-syarat dia ada 6. Mudah-mudahan insyaAllah pada
minggu depan ni, Jumat depan kita akan menjelaskan 6 perkara yang penting ni menjadi orang yang saumul khusus. Karena saum khususil khusus ini benda yang sangat berat. Cukup khusus saja, insya Allah selamat. Sebab saya merasa saumul awam berat tak diterima, berat tak diterima, berat. Jadi macam mana kita ni nak mengontrol semua anggota badan kita ni, terutama mata, penglihatan kita ni, kita punya telinga ni kita mesti jaga, mulut kita ni terutama ni. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat. Sekarang sudah jam 9. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilma, faqihna fid din wa alimna ta'wil wa habibna ilal muslimin waj'al lana lisana sidqin fil alamin. A'tina afdala mimma tuti ibadaka as-salihin wa amitna ala dinika syuhada wa anta radin anna harrim wujuhana 'alan nar wa aminna min 'adzabika yawma tab'atsu 'ibadak waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atik. Barik lana fi sya'banina wa ballighna ramadan warzuqna barakati lailatul qadr urzuqna barakati lailatul qadr urzuqna barakati lailatul qadr ij'alna 'indaka minal muqarrabin wal mahfuzin ya arhamar rahimin. Anzilis sakinata war rahmat wal barakat alal hadirin wal hadirat waqdi hawaijahum wa hawaijana waffiq auladahum wa auladana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wahfaz hadhihi al baldah Brunei Darussalam wa sultanaha wa wuzara'ahu minal muslimin wa sa'ira biladil islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.